Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our YouTube channel. Today we are going to learn English, still with me, Mr. Ahmad Lazuardi. Before we start our material, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Today we are going to study about simple past tense. Simple past tense. There are three words: simple, past, and tense. Simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is a kind of tense to show something happened in the past. Jadi simple past tense itu adalah satu pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah terjadi pada waktu lampau. Jadi kejadiannya sudah lewat. Nah, we will learn yang kita pelajari nanti. The first one is social function atau tujuan dari simple past tense. And the second one will be structure of simple past tense, rumus atau pola kalimat simple past tense. And the third one is features dari simple past tense, ciri-ciri simple past tense. Okay, let's start from number 1. We will learn about the social function of simple past tense. Kita akan mempelajari tujuan dari simple past tense. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari simple past tense adalah to show activities that happen in the past. Nah, tujuannya itu menunjukkan kejadian yang terjadi pada waktu lampau. And the second one, we will learn about the structure. Yang kedua, kita nanti akan mempelajari tentang rumus atau pola kalimat dari simple past tense. Nah, there are two types of simple past tense. Jadi ada dua jenis dari simple past tense. The first type is verbal sentence. The second one is nominal sentence. Nah, verbal dan nominal itu sudah pernah kita pelajari pertemuan kemarin ya. Verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat verb atau kata kerja. Nah, ini contohnya, I went to school yesterday. Saya berangkat ke sekolah kemarin. Went, berangkat. Berangkat itu adalah kata kerja. Kemudian he watched football last night. Dia menonton sepak bola tadi malam. Watch, menonton. Menonton itu adalah kata kerja. Kemudian yang kedua ada nominal sentence. Adalah satu pola kalimat yang di dalamnya tidak terdapat verb. Ya, contohnya, he was hungry yesterday. Dia lapar kemarin. Nah, lapar itu adalah kata sifat. Kemudian she was sad last night. Dia sedih tadi malam. Nah, sedih adalah kata sifat. Nah, yang perlu kita tahu bahwa semua contoh kalimat ini adalah kalimat lampau. Kenapa lampau? Karena sudah pernah terjadi. Dilihat dari keterangan waktunya. Di sini ada yesterday, ada last night. Yesterday itu kemarin, last night itu tadi malam. Berarti peristiwanya atau aktivitasnya atau kejadiannya sudah lampau. And coba kita perhatikan patternnya. Ya, pattern atau pola kalimatnya. Kita mulai dari yang pertama, di situ ada verbal sentence, kalimat verbal. Kalimat verbal itu menggunakan verb. Nah, di sini verbnya bentuk kedua. Bentuk kedua. Untuk mengubah menjadi kalimat negatif, dari positif menjadi negatif, di sini kita perlu tambahan did not. Kemudian verbnya yang semula verb 2 diubah menjadi verb 1. Nah, untuk mengubah menjadi interrogatif, did-nya kita geser ke depan. Not-nya hilang, verbnya juga berubah menjadi verb 1. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Coba
Pay attention at the examples ini. Nah, perhatikan contoh yang ada di sebelahnya ini. She cooked noodle yesterday. Dia memasak mie kemarin. Nah, untuk membuat kalimatnya menjadi kalimat negatif, akan berubah menjadi she did not cook noodle yesterday. Nah, subjek, kemudian diikuti did not, kemudian cook-nya yang semula cooked pakai ed menjadi cook saja, tidak ada ed-nya. Itu berarti kalimatnya, verb-nya adalah verb 1. Ya, kemudian yang interrogatif, did she cook noodle yesterday? Apakah dia memasak mie kemarin? Nah, ini. Nah, verb itu terdiri dari dua macam. Verb itu terdiri dari dua macam. Ada yang regular, ada yang irregular. Regular itu adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan itu biasanya berupa verb, ya, verb 1. Kalau berubah menjadi verb kedua, dia mendapat akhiran ed. Nah, ini. Kalau yang irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Artinya dia mengalami perubahan bentuk yang tidak beraturan. Nah, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Ya, berubah-ubah. Nanti untuk penjelasannya bisa kita lihat di bagian belakangnya ini. Nah, aturan regular and irregular verb. Nah, apa aturannya? Kita lihat di sini. Kita masuk yang pertama ke regular verb, ya. Di sini ada satu kata kerja. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Yang perlu kita ketahui pertama adalah verb 1 kalau diubah menjadi verb 2 itu berakhiran ed. Dan begitu juga kalau diubah menjadi verb ketiga juga berakhiran ed. Jadi verb 1 kalau diubah menjadi verb 2 maupun verb 3 dia mendapat tambahan akhiran ed. Itu kalau yang regular verb. Coba kita lihat contoh yang kedua. Ada wash, kemudian washed, kemudian washed sama. Verb 1, verb 2 dan verb 3-nya sama. Dia mendapat akhiran ed. Coba yang terakhir ini ada open. Itu verb 1. Verb 2-nya menjadi opened. Ada akhiran ed. Nah, itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk yang regular verb dia mendapat akhiran ed. Nah, sekarang untuk yang irregular verb. Nah, coba perhatikan contohnya. Di sini ada it. Untuk mengubah menjadi verb kedua, dia mengalami perubahan bentuk menjadi at. Yang semula EAT berubah menjadi ATE, berubah. Nah, untuk verb ketiga dia berubah lagi menjadi eaten, EATEN. Nah, berubah. Jadi tiga-tiganya ini berubah, mengalami perubahan. Untuk contoh yang kedua, di sini ada see. Verb keduanya berubah menjadi saw, verb ketiganya menjadi seen. Nah, seperti itu mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, get, kemudian berubah menjadi got, kemudian berubah menjadi gotten. Jadi bisa disimpulkan untuk irregular verb, dia mengalami perubahan bentuk atau berubah bentuk. Nah, kita lanjutkan ke pattern yang kedua, yaitu yang nominal sentence. Nominal dia itu tidak menggunakan verb. Jadi yang kita pakai itu bukan verb tapi to be. Dan to be-nya itu to be past. To be past bentuknya was atau were. Pay attention at the examples. Nah, ini. Perhatikan contoh yang ada di sebelahnya ini. She was hungry yesterday. Dia lapar kemarin. Lapar itu adalah kata sifat. Jadi di sini kita tidak pakai verb. Kita pakainya to be, was atau were. Untuk negatifnya tinggal nambah not ini.
Nah, ini aturan untuk to be. Was itu digunakan untuk subjek I, he, dan she. Jadi I, he, she itu pakai was. Nah, untuk were itu digunakan ketika subjeknya adalah you, we, atau they. Ya, jadi seperti itu. Number 3, kita pelajari tentang feature atau ciri-ciri dari simple past tense. Yang pertama, tells about past activity. Menjelaskan tentang peristiwa yang sudah lampau atau sudah terjadi. Ini mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Kemudian ciri yang kedua, di situ ada using verb to. Menggunakan verb bentuk kedua atau to be. To be-nya menggunakan was atau were. Verb to ini kalau verbal sentence, was atau were itu kalau dia bentuknya nominal sentence, ya. Jadi perlu diingat itu menggunakan verb kedua atau to be past. Ciri yang ketiga, using adverb of time, menggunakan keterangan waktu. Nah, biasanya keterangan waktu yang digunakan itu yesterday, last week, last month, yang ada kata-kata last di depannya itu. Kemudian ada 2 days ago, yang ada akhiran ago, ya seperti ini. Dan juga just now itu baru saja. Jadi itu, ini contohnya, I washed my car yesterday. Ada keterangan waktu. Ada keterangan waktu lampau di sini. Kalau ada keterangan waktu lampau yang jelas seperti ini, biasanya tenses-nya masuk ke simple past tense. Dan otomatis verb yang digunakan adalah verb bentuk kedua. Ini washed. Pakai akhiran ed. Berarti ini verb bentuknya yang regular. Nah, untuk did di sini ini adalah verb kedua tapi bentuknya irregular. Verb pertamanya dia berupa do. Verb keduanya berupa did. Verb ketiganya berbentuk done. Nah, itu. Yang untuk yang ketiga di sini kita was pakai to be. She was smart student. Dia dulunya siswa yang pandai. Nah, dulunya. Berarti waktunya lampau. Nah, to make sure you understand about the material, untuk memastikan kalian itu paham atau enggak materi tadi, I would like to ask you to do the assignment. You can open your student worksheet, see at page 29. Lihat halaman 29. There is competent test 4. Di situ ada competent test 4, point A, number 1 to 10. Jadi yang dikerjakan cukup nomor 1 sampai dengan 10. Caranya sama, silahkan nanti klik link Google Form yang ada di bawah video, kemudian pilih pilihan jawaban yang kalian anggap tepat. Ya, soalnya ada di LKS halaman 29. Coba untuk lebih memahami materi tadi, kalian bisa buka materinya di LKS halaman 25 dan 26. Jadi itu, I think that's all our material for today. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. I would like to say thanks for joining English class. I will see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.